maka langkah berikutnya teman-teman pantau akun SSCASN mulai tanggal 20 Oktober besok ya. Maka nanti mulai tanggal 20 Oktober besok, di sini teman-teman ketika kalian login akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Bagi sobat guru honorer yang telah mengajukan masa sanggah, yang mana untuk masa sanggah itu diberikan waktu mulai tanggal 12 sampai tanggal tanggal 10 sampai tanggal 12 teman-teman, yaitu pukul 23.59. Tentunya teman-teman itu menantikan ya, setelah teman-teman melakukan sanggah, itu apakah sanggah itu diterima ataukah ditolak. Artinya kalau misalkan sanggah diterima, dari kita awalnya yang tidak lolos itu bisa menjadi lolos. Kemudian kalau sanggah yang ditolak, itu jika kita ditolak itu nanti teman-teman awalnya tidak lolos dan hasil pasca sanggah ini teman-teman juga tidak lolos. Pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara mengetahui, cara melihat hasil pasca sanggah untuk mengetahui apakah kita lolos atau tidak di jawab sanggah ini. Kemudian kita akan juga berbagi informasi langkah setelah kita lolos pasca sanggah itu seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk mengetahui apakah kita itu hasil sanggahnya itu diterima ataukah ditolak, ini caranya kita bisa ketikkan yaitu sscsn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian kalau misalkan di sini ada tampilan seperti ini, kita klik OK saja. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Username di sini dalam bentuk nick ya. Dan masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa klik masuk. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bagian paling bawah. Nah ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu melakukan sanggah dan selanjutnya ternyata pada pengumuman hasil sanggah ini sanggahan kita diterima, maka di sini akan ada tulisan seperti ini teman-teman, yaitu ada ucapan selamat Anda lulus P3K Guru tahap 1. Jika teman-teman pernah melakukan sanggah dan saat ini ketika teman-teman login itu ada tulisan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021, ini artinya teman-teman itu sudah lulus sanggahnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memang sudah lolos dari awalnya ya, dan teman-teman ini sejak awal, sejak hasil prasanggah, teman-teman dinyatakan telah lolos untuk seleksi P3K Guru tahun 2021, dan hasil kelulusan akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan ini bisa saja terjadi. Ini artinya teman-teman jika saingan kita itu lolos masa sanggah, maka kita akan tergeser teman-teman. Nah ini yang dimaksud dengan perubahan hasil kelulusan ya. Nah soalnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak lolos di masa sanggah padahal teman-teman melakukan sanggah, maka ketika teman-teman di sini login ke akun SSCASN untuk melihat pengumumannya, kemudian teman-teman scroll ke bawah, di sini ada tulisan maaf Anda tidak lolos seleksi CASN P3K Guru tahap 1. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2 teman-teman. Jika Anda mempunyai bukti yang dapat menjadikan Anda lolos tahap 1, silahkan lakukan sanggah. Namun di sini masa sanggah sudah berakhir. Nah, atau Anda sudah pernah melakukan sanggah, tapi di sini ada tulisan maaf Anda tidak lolos seleksi P3K Guru yang tahap 1. Selanjutnya bagi teman-teman yang telah lolos untuk masa sanggah, artinya dari yang awalnya tidak lolos dan sekarang bisa lolos, maka langkah berikutnya apa teman-teman? Dan di sini setelah teman-teman mendapatkan ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru yang tahap 1, maka langkah berikutnya teman-teman pantau akun SSCASN mulai tanggal 20 Oktober besok ya. Maka nanti mulai tanggal 20 Oktober besok, di sini teman-teman ketika kalian login akan ada tampilan seperti ini teman-teman, yaitu ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian akan ada tampilan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN, maka teman-teman nanti bisa klik tombol iya. Kemudian teman-teman bisa klik di sini ya, silahkan klik tombol di bawah ini untuk mengisi daftar riwayat hidup.
Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman bisa mengisi daftar riwayat hidup, kemudian nanti juga akan ada panduan untuk pemberkasan CASN teman-teman. Jadi untuk pengangkatan teman-teman guru honorer yang telah lulus ujian P3K tahap 1 itu nanti kalian pantau saja ya. Bisa pantau, yaitu yang pertama itu untuk memantaunya teman-teman panduan pemberkasan di akun SSCASN, dan kemudian juga kita pantau masing-masing pada instansi kita. Nah, di sini untuk memantau instansi kita, di sini teman-teman bisa klik saja di sini yaitu sscsn.bkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya setelah sampai sini teman-teman bisa klik di sini ya, layanan informasi, kemudian kita klik di sini kontak instansi. Nah, di sini kemudian kita cari teman-teman, yaitu wilayah kita itu berada di mana, instansi kita. Misalkan di sini saya itu adalah di Ngawi ya. Nah, di Ngawi ini kita bisa klik enter. Kemudian di sini akan ada web instansi kita, bkpp.ngawikap.go.id misalkan. Nah, tentunya teman-teman disesuaikan ya dengan daerah instansinya masing-masing. Nah, nanti untuk panduan terkait pemberkasan itu juga akan disampaikan melalui web instansi masing-masing. Kemudian teman-teman di sini perhatikan pada bagian web instansi. Nah, di sini alamatnya kita bisa klik di sini. Dan nanti pada saat sudah ada untuk pemberkasan teman-teman, maka teman-teman akan ada pengumuman terbaru di sini ya. Di sini kalau misalkan kita cek untuk yang terbaru, ini adalah baru kemarin ini pengumuman shelter dan seterusnya, ini tanggal 4 Oktober. Kemudian di sini tanggal 15 Oktober ini pengumuman seleksi administrasi dan seterusnya ini. Dan nanti akan ada pengumuman panduan pemberkasan untuk pemberkasan yang P3K guru teman-teman tahun 2021. Jadi kita tunggu saja untuk tanggal mainnya ya. Dan selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang telah lulus pasca sanggah, maka teman-teman perhatikan di sini ya, dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya pada bab 4, yaitu tentang pengangkatan menjadi P3K. Nah, di sini tepatnya ada pada pasal 41, yaitu ini teman-teman, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara ini diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K ini ditetapkan dengan keputusan PPK. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Biasanya itu bupati kalau di kabupaten, wali kota kalau di kota madya, kalau di provinsi itu adalah gubernur teman-teman. Kemudian keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud itu disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K teman-teman. Kemudian penerbitan nomor induk P3K ini nanti diterima oleh PPK lagi di instansi daerah paling lama 25 hari kerja teman-teman. Kemudian dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan yaitu induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 tahun periode berikutnya teman-teman. Nah, selanjutnya P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada pasal yang tadi, ini harus melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Dalam hal ini bupati, wali kota, ataupun gubernur. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tadi dijadikan sebagai dasar dimulainya teman-teman, dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Nah, itulah teman-teman terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengetahui hasil sanggah, dan setelah kita dinyatakan lolos itu langkah berikutnya apa. Semoga bermanfaat.